Kalau tadi kita sudah belajar dari serombongan serigala yang akan berpindah tempat, mereka begitu tertata, teratur rapi menjaga barisan dan menghargai satu dengan yang lainnya, dan mereka saling bantu-membantu, serta yang menjadi pemimpin terbaiknya adalah yang selalu bergerak aktif mengawasi demi keselamatan bersama. Maka sekarang kita akan belajar langsung dari Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa apa yang ada pada kehidupan serigala, apa yang ada dalam semboyan Ki Hajar Dewantara tadi, itu adalah sesuatu yang telah disampaikan oleh Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam dalam metode pengasuhan kita, ya metode pengasuhannya umat Islam. Apa saja yang menjadi metode pengasuhan umat Islam yang terkait dengan menjaga keteladanan tadi? Kita lihat ya screen berikut ini. Nah, setelah kita lihat tentang pembelajaran serigala tadi, selanjutnya ayah dan bunda boleh lihat ya bahwa Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita, didiklah anakmu, ajarkan mereka berenang, memanah dan berkuda. Dan ternyata tiga hal ini adalah tiga hal seperti yang memang tadi dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi Rasulullah sudah mengajarkannya. Yuk kita lihat tentang berenang. Anak-anak kalau belajar berenang ya, maka biasanya yang ada di depan adalah orang tuanya untuk mendampingi. Orang tuanya menjadi teladan supaya bisa mengawasi, membantu dan mendampingi dengan baik sehingga dia bisa berenang dengan baik ya. Ini persis seperti Ingarso Sung Tulodo ya, Ingarso Sung Tulodo, yaitu yang ada di depan dia memberikan keteladanan. Lalu sekarang pelajaran memanah. Nah, kita lihat. Kalau kita belajar memanah biasanya guru yang mendampingi akan berada posisinya di samping muridnya. Nah, Ing Madio Mangun Karso. Ya nggak bisa memanah di depan, nanti kena yang di belakang, oh dia repot. Biasanya kalau mengajarkan memanah itu di samping ya yang mengajarkannya. Berarti mendampingi anak-anak. Lalu kemudian belajar berkuda. Kalau belajar berkuda, maka yang sedang belajar ada di depan, yang mengajarkan adanya di belakang, memberikan dukungan. Masya Allah, ternyata hadis Rasulullah terkait dengan ilmu ini bukan semata-mata tentang bagaimana bisa berenang, bisa memanah, bisa berkuda, tetapi itu adalah isyarat kepada kita. Jadilah orang tua yang betul-betul sabar kalau lagi nemenin anak-anak mendampingi dalam proses belajar. Kalau enggak dia akan tenggelam ya. Terus sabar mendampingi supaya dia betul-betul tepat, fokus, dan menghasilkan hasil terbaik. Dan jangan lupa mensupport. Karena kalau dalam sedang berkuda itu kan butuh hati-hati. Kalau dengan support yang baik, salah bergerak sedikit saja tanpa support yang baik, maka anak-anak kita mudah rapuh. Jadi dalam dunia pengasuhan itu, sebuah sekolah terbaik di rumah adalah sekolah yang saya sebutnya, dia adalah sekolah yang belajarnya everything, every time, everywhere. Jadi dia belajar segala hal, dia belajar kapanpun, dan dia belajar dimanapun. Itu sebuah ruang sekolah di dalam rumah. Jadi jangan pernah ayah dan bunda menganggap bahwa kalau anak lagi nyuci piring bukan lagi belajar, itu lagi belajar beneran loh. Atau kalau anak nyapu itu bukan lagi belajar, lagi bantuin orang tua. Bukan, itu sedang belajar. Di Gontor saya belajar tentang bagaimana menempatkan anak-anak ketika akan dititipkan ke pesantren Gontor. Pak Kiai bilang, anak bapak dan ibu dititipkan kepada kami, mereka akan sekolah selama 24 jam katanya gitu. Tentu saja kami semua terkejut, 24 jam sekolah, nggak ada capeknya apa, emang nggak istirahat, nggak tidur. Oh ternyata maksud Pak Kiai adalah bahwa sesungguhnya anak kita dari bangun tidur sampai mau tidur, seluruh kehidupannya adalah belajar. Bukan hanya belajar di kelas, tapi belajar tentang kehidupan. Jadi Masya Allah, tidur aja bagi Pak Kiai di pesantren, itu belajar. Belajar istirahat, belajar tidur yang nyenyak. Bahkan kalau sampai harus ronda malam, tidak boleh tidur. Maka mereka pun sedang belajar untuk menahan diri, menjaga keamanan. Jadi tidak ada yang tidak belajar. Mengantri di kamar mandi dengan jumlah santri yang banyak, mengantri mengambil makanan, itu adalah belajar.
Jadi jadilah orang tua yang menjalankan peran di depan, di tengah, di belakang dengan bersikap everything, every time, everywhere adalah sebuah pembelajaran. Jadi kita jadi senang sama anak-anak kita. Oh, kalau dia nggak mencapai sesuatu nggak apa-apa, dia akan belajar lain kali, dia akan belajar di suatu tempat yang lain. Dan kita betul-betul tenang menyaksikan anak-anak kita. Nah, ayah dan bunda, ada sebuah informasi tambahan yang ingin saya berikan dan bagikan. Apa sih sebetulnya manfaat dari mengajarkan anak berenang? Padahal kan ketika Rasul membunyikan hadis ini, sesungguhnya para sahabat dulu nggak ada yang belajar berenang karena mereka hidup di padang pasir. Tapi hadis ini ternyata memang memungkinkan kita semua akhirnya tahu bahwa ada belahan bumi lain yang akan tersentuh oleh nilai Islam. Dan negeri itu dipenuhi dengan lautan, di antaranya adalah negara kita. Dan itu hadis ini sangat bermanfaat sekali buat kita. Memanah, berkuda, apa maksud Rasulullah? Nah, karena saya adalah seorang terapis kuantum healing sekaligus terapis kuantum mekanik, maka ketika saya belajar tentang teori kuantum mekanik, ketika manusia diciptakan Allah, ternyata manusia itu terdiri dari otak, tulang belakang sampai tulang ekor. Dan ini semua adalah satu perangkat terapi manusia. Jika ayah dan bunda mendapati otak anak kita seperti sulit dikendalikan, sulit belajar, nggak mau diajak kompromi dengan kita, keras kepala gitu dan macam-macam yang mengesalkan di bagian otaknya, coba diperiksa. Jangan-jangan ada bagian tulang belakangnya yang terganggu. Nah, karena itu salah satu metode yang diajarkan dalam Islam adalah perkuatlah sistem tulang belakang sampai tulang ekor, maka otak anak kita menjadi hebat. Karena itu setiap bayi yang dilahirkan biasanya diperintahkan untuk dibedong. Karena kalau dibedong si bayi akan seperti kepompong kupu-kupu lalu dia menggerakkan tubuhnya untuk keluar. Sehingga seluruh sistem tulang belakangnya menjadi kuat dan kokoh. Dan itu yang membuat otaknya menjadi cerdas. Nah, kalau udah lahir, udah besar, masa dibedong lagi? Kalau udah sebesar kita kan sulit untuk dibedong. Maka Rasulullah mengajarkannya dengan metode berenang, memanah dan berkuda. Berenang, seluruh sistem tulang belakang dari kepala sampai tulang ekor bergerak ke atas, ke bawah, ke samping. Wah, Masya Allah. Lalu kemudian memanah, oh sama menggerakkan juga seluruh sistem tulang belakangnya. Bahkan berkuda, melompat-lompat. Itu memperbaiki sistem panggul. Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita menderita sakit apapun, anak-anak kita sakit apapun, pastikan bahwa sistem tulang belakang kita adalah tulang belakang yang sehat dan kuat. Kendalikan dengan beberapa olahraga terbaik yang diajarkan Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita menjadi sehat. Yuk sama-sama mulai sekarang kita peduli untuk membuat sebuah sekolah di rumah kita yang meliputi sekolah menjadi teladan, sekolah pendampingan, sekaligus sekolah motivasi di rumah kita sendiri. Terinspirasi dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mencoba dan selamat menjalankan peran ayah dan bunda yang penuh cinta dan keteladanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.